Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabi man kana lahu malun falyatasaddaq bimali man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Shadaqallahul azim. Sadaqan Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. Kemudian yang hadir ini adalah wanita-wanita salihah. Yang hadirnya kemari adalah karena Allah. Sehingga kalau datangnya kemari sudah karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Kemudian yang hadir ini membawa keberkahan dan kembalinya kita nanti membawa pahala yang berlipat dari Allah. Sehat ya? Sehat bapak-bapaknya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hari ini kau masih dikasih Allah hidup Pak Bu. Hari ini kau masih dikasih Allah nafas Bapak Ibu. Aku pun begitu. Hari ini kita bersyukur, saya bersyukur, Bapak Ibu bersyukur, kita semua bersyukur. Kita masih dikasih nafas oleh Allah, kita masih dikasih jantung yang berdetak oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi dan celaka. Sebab dititipkan amanah hidup itu sebenarnya berat. Berat nggak Bu hidup ini Bu? Bu, hidup ini berat nggak? Berat tuh, coba ibu yang gemuk itu paling kuat suaranya, berat katanya. Hidup ini berat. Kenapa Ustaz? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kenapa? Karena mati dan hidup itu sengaja dibuat oleh Allah agar kita ini sadar bahwasanya hidup ini ujian Pak. Hidup ini tempatnya ujian. Kenapa hidup ini tempatnya ujiannya? Sengaja Allah berikan itu sama kita makhluknya, dan setiap makhluk itu pasti diuji. Orang hidup pasti diuji Allah. Manusia pasti diuji Allah. Kalau nggak mau diuji, gampang, nggak usah hidup, selesai. Kan simpel ya Bang. Makhluk hidup pasti diuji Allah. Kalau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Simpel sebenarnya. Makanya heran kita ketika manusia hidup itu tidak menganggap hidup ini ujian. Itulah termasuk golongan orang-orang yang nanti adalah orang-orang yang celaka. Karena dia lupa setelah kehidupan dunia nanti ada kehidupan yang lebih kekal dibandingkan dari hidup dunia, yakni kehidupan akhirat. Makanya kita bersyukur. Liyabluwakum, itu garis bawah itu Pak, penekanan itu. Liyabluwakum itu kalimat istimewa, bahwasannya hidup ini untuk ujian. Sehingga dalam kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir itu Dr. Sulaiman Al-Asqar mengatakan kan, ujian hidup itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman.
Jadi kalau orang hidup nggak punya iman, maka dia nggak akan pernah menganggap hidup ini sebagai ujian. Kenapa? Ya karena nggak ada patokan dia, nggak ada yang ditakutinya, maka dia suka-sukanya aja hidup. Suka-sukanya aja dia hidup di muka bumi Allah, suka-sukanya aja dia berbuat. Dia tidak sadar bahwasanya nanti ada hidup yang lebih kekal yang akan dimintai pertanggungjawaban pada masa itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari nanti di mana mulutmu akan dikunci oleh Allah. Lidahmu yang semasa hidup suka menceritakan aib orang, membongkar aib orang, menjelek-jelekkan orang, menzolimi orang, nanti lidahmu bakal dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidahmu yang gak betulang tuh, lenggok kanan, lenggok kiri, ke atas, ke bawah, sesukamu bercakap, menyakiti hati orang, nanti akan dibekukan oleh Allah, dikunci oleh Allah. Sedangkan tangan dan kakimu nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya punya lidah kita harus jaga ya Bu. Maaf, mau siapapun kita hari ini, kita ini tercipta dari tanah, betul? Ada di sini yang tercipta dari batu? Ada. Keluar dia dari batu itu ada. Kita semua dari tanah. Mau apapun latar belakang kita hari ini, mau kita pejabat, mau kita orang hebat, mau kita hari ini dikasih popularitas sekalipun, kita semua sama Bapak Ibu. Min sulalatin min tain. Kita berasal dari saripati tanah, nggak ada bedanya. Kita semua dari tanah. Yang di belakang dari tanah, yang di depan dari tanah, yang duduk di atas ini semua dari tanah. Makanya kalau kita punya sifat tanah dan kita berasal dari tanah, kita harus tahu sifatnya tanah, Bu. Sifatnya tanah apa itu, Ustaz? Dengar Pak. Sifatnya tanah pertama, tanah itu tempat dipijak. Betul ya? Tanah itu tempatnya dipijak. Mau bukit setinggi apapun, kalau sudah dikeruk dengan eskavator, kalau sudah tanah setinggi apapun dicangkol, sudah diratakan, ujung-ujungnya pasti dipijak, betul? Iya kan? Iya gitu. Ya Bu ya. Mau setinggi apapun gunung, kalau sudah dikerok, kalau sudah dirubuhin, kalau sudah dicangkul, dia di bawah pasti bakal dipijak. Maka sifatnya tanah ini ya tempat pijakan. Maka kita yang dari tanahnya nggak usah sok-sok meninggi dalam hidup. Kenapa? Merendah aja. Kadang orang asalnya dari tanah tapi sifatnya tinggi, sombong, sok-sok pakai sifatnya Allah. Jijik aku kadang-kadang dengan orang kayak gitu. Ada orang model kayak gitu Bu? Ada nggak Bu? Siapa? Oh, tetanggamu. Tetangga Ustadz enggak? Enggak ada bedanya, sama aja. Ya benar. Kita hari ini apa yang perlu kita sombongkan kok? Orang manusia ini dari tanah, udah dari tanah, tempatnya kotoran lagi. Ngapain mesti disombongkan? Ngapain punya sifat yang melangit? Ngapain punya sifat yang tinggi hati? Sombong itu cuman pakaian Allah. Pakaianmu itu apa? Ketawaduan Pak Bu. Kenapa? Kita makhluk. Betul apa ya? Makhluk gak kita semua ini? Makhluk. Makanya makhluk sama makhluk nggak usah sosok menilai lah. Ini lucu kadang-kadang. Kita sama-sama makhluk sosok menilai makhluk. Rupanya kita siapa rupanya? Rupanya tugas kita menilai, rupanya kan enggak. Makhluk sama makhluk, mau kayak manapun backgroundnya, makhluk mau kayak manapun di pundaknya jabatan apapun, kalau yang namanya makhluk ya tetap makhluk. Tugasnya bukan saling menilai, karena menilai itu tugasnya yang maha menciptakan makhluk. Berarti tugasnya Allah. Tugas kita manusia nggak usah saling menilai lah. Jadi tugas kita apa Ustaz? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Jadi tugas makhluk bukan saling menilai, tapi tugas kita saling mengingatkan. Perkara yang diingatkan nanti mau dengar apa enggak, perkara yang diingatkan itu nanti mau sadar atau enggak, terserah. Yang penting kita sudah lepas tanggung jawab sebagai makhluk, bahwasanya tugas kita dalam hidup ini saling mengingatkan. Ya betul apa ya? Acara ini kan dibuat untuk mengingatkan sama kita. Mengingatkan apa? Tuh, mengingatkan saudara kita yang ada di Palestina sana. Sedih Bu, orang itu buat kajian kayak gini nggak bisa. Ustaz rupanya pernah ke Palestina? Ya belum. Ya memang belum ya. Tapi kan informasi itu kita bisa lihat di media bagaimana sulitnya saudara kita di sana, kan begitu. Nah kalau kita mengaku mereka saudara kita, nah Nabi kan udah bilang tuh, Islam itu kan seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain akan merasakan sakitnya, kan begitu Bang. Iya Pak ya. Sakit lagi gigimu. Ada orang berisik-berisik kayak gini.
Ngamuk nggak kau? Ngamuk. Jangankan orang nyanyi, orang ceramah aja di stop. Kalau sakit gigi, ya. Makanya Islam itu seperti satu tubuh. Nah, kita hadir di sini, apa nama acaranya? Medan Islamic Fest 2024 mengingatkan bahwasanya mereka saudara kita. Gitu loh. Bahwasanya kita pengen, kalaupun kita nggak sampai ke sana, minimal lah harta kita lah yang sampai ke sana lah. Minimal kita melihat mereka kasihan lah. Minimal kita melihat mereka, timbullah rasa kemanusiaan kita. Bayangkan kalau kita ada di posisi seperti mereka, Bang. Benar apa ya? Ibu, kalau ibu tinggal di Palestina sana, apa bisa masih pakai skincare? Hah? Nggak bisa, Bu, berat. Abang, Bang, kalau tinggal di Palestina sana lah kira-kira masih bisa rupanya ngopi? Mana mungkin. Saya apa masih bisa keliling-keliling? Enggak, berat. Makanya tugas kita hari ini mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang kesabaran. Kita berbicara Palestina, maka berbicara masjid. Maka hari ini kita di masjid, Bang. Biar yang di luar jajan. Jadi kan kalau pedagangnya banyak untungnya, sedekah juga. Betul apa iya? Ya dakwah kan masing-masing, Bang. Yang jualan sedekah dengan untungnya, nah kita tinggal ngomong aja. Nah, Ustaz taunya cuma ngomong aja. Enggak, harus banding ngamalin. Kalau ngomong aja taunya nggak tahu ngamalin, berarti orang munafik. Jangan kau pikir jadi Ustaz ini gampang, Bang. Bu, berat. Bener. Kau kira nggak besar tanggung jawabnya ini? Dunia akhirat, dunia jarang jumpa istri. Bayangkan tuh 6 bulan saya istirahat di mobil terus. Syukur mobilnya mobil panitia. Kalau sebuah mobil ambulan kan ngeri juga, Bang. Berarti kan sudah darurat itu begitu ya. Cuman saya pernah sekali tuh, karena mulai terlambat, saya sampai di salah satu provinsi, acara sudah dimulai, dikawal. Saya pikir pakai patwal, Bang, rupanya dimasukkan ke ambulan. Nah, itu sekali kejadian seumur hidup saya ceramah naik ambulan. Demi Allah, enggak pembohong aku, enggak berbohong aku. Itu yang terjadi sama aku. Ya benar ya. Ya maaf, semua ini kita punya tugasnya masing-masing kok. Ada yang dakwah bilisan, ada yang dakwah bilmal, betul ya? Ya yang punya harta ya bilmal dengan hartamu. Yang punya ilmu ya dengan ilmunya, gitu loh. Dengan lisannya sampaikan, balighu anni walau ayah. Yang penting tujuannya mengingatkan, selesai. Mengingatkan yang mana? Yang tadi, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka kita kalau ngasalnya dari tanah, asal kita dari tanah, nggak usah sombong kita, nggak usah sosok menilai orang. Biar yang tugas menilai itu tugasnya yang maha menciptakan makhluk. Tugas kita mengingatkan. Jangan sok sombong kau, Bu, jangan sok sombong kau, Pak. Hari ini kau tidur di tilam yang empuk, di spring bed yang empuk, di tempat tidur yang empuk. Ketika kau mati, kau cetak masuk ke dalam tanah. Hari ini kau diagung-agungkan orang. Hari ini orang berebut nak bersalam samamu. Hari ini orang nak berebut berfoto samamu. Cuma aku tadi baru melayaninya. Kenapa? Nenek-nenek semua yang minta foto. Iya, lemas sekali aku rasanya, Bang. Tadi saya baru mendarat tuh di Kuala Namu, langsung kemari. Maksudku nak menghilangkan capek. Nengok nenek tuh minta foto sama awak, makin capek rasanya. Nih, hari ini kita jangan sama meninggi lah. Tugasnya tanah itu dipijak. Maka kalau sadar kita dari tanah, nggak usah sombong, nggak usah sok melangit. Mengingatkan aja kita. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Kata Nabi, kalau kau melihat suatu kemungkaran, maka hapuslah kemungkaran itu dengan biyadihi, tanganmu. Makna tangannya apa? Kuasamu. Ini para pejabat, ini orang yang pegang stempel, ini orang yang ahli tanda tangan. Maka kalau kau melihat kemungkaran, kau punya kuasa, hapus itu dengan kuasamu. Itulah bayang. Banyak orang sekarang kuasa malah membela yang mungkar, bukan mencegah yang mungkar. Bukan orang sini, orang sana. Orang sana itu banyak berkawan sama orang sini. Nah, itu masalahnya sekarang. Hati-hati kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Nggak ada kuasa Ustaz. Kenapa? Aku bukan pejabat, aku bukan pemegang stempel Ustaz. Fa illam yastati fa bilisani. Kau punya mulut, gunakan mulutmu itu untuk menyampaikan kebaikan. Gunakan lisanmu itu untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebaikan. Ya, ini gunakan mulut kita. Jangan lebih banyak mudarat mulut kita ketika dikasih sama Allah dibandingkan dengan manfaatnya. Makanya kan maaf, Bu, Pak, tengok manusia, tengok, Allah nyiptakan kita, tengok muka kita nih. Coba tengok muka kita. Gak bisa Bapak nengok muka Bapak kan? Tengok-tengok Allah dulu. Ini muka kita tengok. Allah ciptakan kan secara rapi. Alis di atas mata, mata di bawah alis, kan begitu. Kenapa? Karena Allah tahu
Kenapa Allah letakkan alis di atas mata? Karena Allah tahu air keringat itu asin. Kalau alis mata itu diletakkan Allah di bawah mata, macam apa lah muka kita, Pak? Bu, macam apa lah muka ibu, Bu? Kalau alis itu di bawah mata, Bu, bayangkanlah, Bu. Bisa saja Ustaz Allah membuat begitu, bisa. Kenapa? Pencipta kok. Penciptanya suka-sukanya aja lah, kan begitu. Dia yang maha berkehendak. Tapi Allah paham, Allah jamil, Allah suka keindahan. Selain manfaat, Allah juga suka keindahan. Maka alismu diletakkan di atas mata. Kenapa? Allah paham air keringat asin. Kalau nanti nggak ada penghalangnya, nggak ada talang keringatnya, langsung ke mata, pedih mata kita. Apalagi tanda keadilan Allah. Tengok, Allah memberikan kita satu hidung dengan dua lubang yang terkatup ke bawah, nggak tengangoh ke atas. Tahu kalian tengangoh? Terbuka macam mobil pickup tuh, terkatup di bawah Allah, dibuat Allah ke bawah, nggak tengangoh ke atas. Kenapa? Allah tahu ini udah mulai mendung, kalau hujan penuh hidungmu sama air tuh, Pak. Allah ngerti tuh. Berarti Allah menciptakan sesuatu kan nggak ada asal-asalannya, ada isyarat yang akan kita harus pahami. Apalagi tuh Allah ciptakan kita dua kuping satu mulut, betul apa ya? Kenapa Allah ciptakan kita dua kuping satu mulut? Manusia disuruh banyak mendengar daripada ngomong. Kalau manusia semakin banyak dia ngomong, maka nanti akan semakin banyak mudarat yang keluar dari mulutnya. Gitu loh. Nah di sini yang banyak ngomong siapa? Jadi maksudmu aku banyak dosa? Enggak, kalau gitu caranya biar aku tutup ceramahku nih. Kok kayaknya zolim kali kau sama aku sore ini, ku tengok ya. Nih, makanya Allah ngasih kita lisan, ngasih kita mulut. Jangan sampai mulut kita ini malah banyak mengeluarkan mudarat ketimbang manfaat. Maka fa'ilam yastati fabilisani. Kau nggak punya kuasa, kau nggak punya jabatan, tapi kau punya lisan, gunakan lisanmu untuk menyampaikan kebaikan. Makanya kan ada kitab, nama kitabnya Tarbiyah Islamiyah, Bapak Ibu. Bu, Tarbiyah Islamiyah judul kitabnya, ada bab namanya bab afatul lisan. Bab afatul lisan itu artinya apa? Afatul lisan itu artinya bahayanya lisan. Itu cabangnya ada 20 itu. Salah satunya menggibah dan memfitnah. Yang kalau kau ceritakan benar berarti ghibah, kalau yang kau ceritakan salah berarti fitnah. Sekarang begini, dua-duanya ada yang benar nggak kira-kira? Bu, aku jijik kali dengan orang ini. Awak cerita, dia cerita juga di belakang. Tengok dulu. Kalau yang diceritakan benar namanya ghibah, kalau yang diceritakan salah namanya fitnah. Kira-kira dua-dua ini benar apa enggak? Enggak. Tapi pun kadang ibu buat juga. Macam ini enggak lah, nanti ustadznya pulang udahan, awak ada pulang baru, Ustadz Ucai itu rupanya hitam ya aslinya. Ustadz Ucai itu di TV, di TikTok, di YouTube besar, aslinya kecil aja rupanya. Ya bener, aku karena nggak pakai jubah putih aja, kalau nggak pikirnya anak santrinya aku tadi tuh. Ya bener, tuh nganyari ini begitu. Jangan sampai mulut kita ini mendatangkan mudarat daripada manfaat. Maka kuasa kita nggak ada lisannya, sampaikan kebenaran. Mau apapun itu, sampaikan tentang kebaikan, baik tentang habluminallah maupun tentang habluminan nas. Ya, perkara nanti maaf diterima atau enggaknya itu bukan urusan kita, Bang. Yang penting kita sudah laksanakan tugas kita. Perkara yang nerima atau yang nggak nerima itu urusan Allah. Sama macam kita ibadah. Ya udah laksanakan aja. Ibadah ini kan tanda kita takwa. Takwa kan definisinya simple. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, betul nggak? Bu, Pak, takwa itu kan cuma laksanakan perintah, tinggalkan larangan, kan cuma itu ya. Selebihnya itu urusan Allah. Nggak ada urusanmu itu nanti mikir ibadahku diterima apa enggak, ibadahku diterima apa enggak, ya sedekahku ini nanti yang untuk orang Palestina ini diterima apa enggak, itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Tugas kita cuma jalankan takwa, laksanakan perintah, ninggalkan larangan. Selebihnya urusan Allah. Selesai, Bang. Makanya nggak usah kita mikir. Makanya kita disuruh berhusnuzon kepada Allah. Aku ini sesuai prasangka hambaku. Kalau elok sangka kita kepada Allah, maka eloklah yang akan datang kepada kita. Tapi kalau yang tak elok sangka kita kepada Allah, maka yang tak elok itu pun yang akan datang sama kita. Maka hidup ini kenapa kadang kita susah aja ya Ustaz? Karena sangkamu buruk sama Allah. Kok gelisah aja hidup ini ya Ustaz ya? Ya karena kau itu sangkamu buruk aja sama Allah. Sikit-sikit kalau sakit mikirnya ini Allah nggak sayang sama aku. Bangkrut, kolab, ini Allah nggak sayang sama aku. Kau waktu susahnya ingat Allah, waktu kau senang kapan kau ingat sama Allah? Sekarang pertanyaannya yang menguji kau siapa?
Kalau pas seneng kau lupa sama Allah, tapi pas susah kau ngadunya sama Allah, nyalahin Allah. Emang yang uji siapa? Kan begitu. Makanya hari ini tolong jangan sampai kita lalai sebagai seorang makhluk, bahwasanya tugas kita hanya takwa. Perkara selebihnya biar Allah yang melaksanakan. Sampaikan dengan lisan kita. Balighu anni walau ayat. Karena kan kebaikan ini nggak harus keluar dari mulut seorang ustadz terus. Kebaikan ini kan nggak harus keluar dari lisannya seorang dai terus, enggak. Kebaikan itu harus keluar dari mulut siapapun. Makanya Nabi ngomong, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau kau punya ilmu maka sedekahlah dengan ilmumu. Berarti kebaikan itu kan keluarnya dari mulut siapapun. Selagi kita tahu tentang kebaikan, sampaikan. Kau mau sedekah nggak ada harta, pakai kekuatan. Nggak ada kekuatan, kau punya ilmu, ya pakai ilmu sedekah, sampaikan. Gitu loh, sampaikan aja. Nah kalau sudah menyampaikan, jangan pandang siapa yang menyampaikan. Nah orang kan hari ini begitu, Pak. Ya Pak ya, orang kan hari ini begitu. Nengok dulu siapa yang nyampaikan, nengok dulu siapa yang ngomong, nengok dulu siapa yang datang. Nggak usah itu jadi penilaianmu, selagi yang disampaikan itu baik dan tidak memecah belah umat. Kenapa enggak? Salahnya kita untuk mendengar apa, kan begitu. Hari ini kan tengok-tengok orangnya dulu kita. Ngapain kita menilai orang dari bungkusnya? Suka kali kita nilai orang dari casing, dari bungkus ini. Mangga itu mulus luarnya, belum tentu dalamnya bagus terus. Kadang berulat, kadang busuk. Durian itu luarnya tajam, berduri, tapi dalamnya lemak, lembut, nikmat, pahit, manis. Semua orang suka walaupun harganya mahal. Kita jangan suka kita menilai makhluk dari casingnya saja. Wong Allah pun nggak pernah nilai kita dari casing kok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menilai kita dari casing kita, dari bungkus kita, dari penampilan kita, dari ganteng enggaknya kita. Kalau Allah memasukkan surga makhluknya hanya karena memandang tampan dan cantiknya, kupastikan yang hadir petang ini tak ada yang masuk surga. Kupastikan itu. Kau pikir ada yang cantik kau? Enggak. Ini semua yang datang ini berat kan, nih berat. Abang-abang rupanya ada yang ganteng bang. Abang ini pun rambutnya perang, muka hitam, nggak cocok kali model gaya rambutnya. Pikirnya macam orang Korea dia, padahal orang Tembung ya ini. Oh iya, itu coba. Maka kalau Allah memandang karena penampilan, karena cantik, karena gantengnya dimasukkan ke surga, demi Allah kita nggak ada yang masuk surga. Kenapa? Kita nggak ada yang ganteng pak. Apalagi yang rambutnya udah putih, berat lah pak. Rambut putih, jenggot putih, beratlah masuk surga. Kenapa? Karena yang dipandang penampilan. Dan kalau masuk surga karena penampilan, karena ganteng, karena cantiknya, demi Allah, Bilal bin Rabah nggak akan masuk surga. Biar tahu kau dulu. Kau pikir ganteng Bilal bin Rabah tuh? Hitam, gemuk, pendek, tukang kuli panggul cabenya dari pajak tuh. Salah ada yang gemuk, pendek, hitam. Macam Bilal bin Rabah ada di sini, model-model begitu. Tuh, kalau model begitu Allah memandang kita ganteng cantiknya, Bilal bin Rabah nggak akan masuk surga. Tapi bayangkan, Allah adil. Mana bentuk adilnya Allah? Bilal bin Rabah masih hidup, tapi terompanya, sendalnya, selopnya sudah terdengar sampai ke surga. Betul apa ya? Pak Ketua DKM, Pak DKM, sendal Bapak udah terdengar di surga Pak? Alah, nggak yakin aku Pak. Berat. Pak Imam, sendal Bapak udah terdengar di surga? Tak dan tak enggak. Tuh, sendal Ustadz Ucai, sepatu Ustadz Ucai yang selalu dibawa ceramah kemana-mana, udah ada di surga apa belum Bu? Udah ada di surga belum Pak? Enggak, kok sok tahu kali sih kau tengok. Udah dibilang jangan suka nilai orang, kok suka kali kau nilai. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Karena Allah nggak mandang status kita. Bilal bin Rabah yang hanya seorang budak, fisiknya nggak terlalu ganteng, tapi Allah memuliakan, masih hidup orangnya, sendalnya sudah terdengar di surga. Berarti Allah kan nggak nengok penampilan kita. Makanya hari ini kita kalau ada orang yang menyampaikan kebaikan, jangan kau tengok penampilannya, selagi yang disampaikan itu baik, terima. Meskipun yang ngomong kadang yang ingatkan anak kita sendiri Bapak Ibu. Oh mak, ya kau udah tua mak, janganlah tiktokan aja mak. Nah, itu dengarkan. Nggak salah pakai teknologi, karena agama pun menyuruh kita pakai teknologi, betul apa ya? Ya kalau nggak ada teknologi, ceramah ini apa nggak setengah mati aku? Kenapa Ustaz nggak ada pengeras suaranya? Apa nggak keluar urat leherku kan gitu? Boleh kita ngikut teknologi karena yang nyuruh pun Allah. Ya ma'syaral jinni wal ins
in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Jemaah jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit dan 7 petala bumi, kau nggak akan mampu melintasinya illa kecuali bisultan, dengan kekuatan. Makna kekuatan di sini apa Ustaz? Para mufassir berpendapat makna sultan, makna kekuatan di sini adalah ilmu, pengetahuan dan teknologi. Agama tidak melarang kita berilmu, agama tidak melarang kita berteknologi, tapi jangan sampai kita menjadi budak teknologi itu, Pak. Betul ya? Kayaknya sekalipun anak kita yang menyampaikan tentang kebaikan, Bu, terima. Oh ya, apa kau udah tua ya? Ya di rumah aja apa, nggak usah pecicilan. Ini asal habis sholat asar terus pergi ke pinggir sungai, kumpul minum tusor. Tusor, tahu tusor? Tua sore. Pergi bersih pulang tenggen, taubat apa? Ya lah, diamlah kau. Kau kalau nggak ada aku, nggak ada kau. Kau pula yang menceramai aku. Ah, ini salah, Pak. Jangan pernah lihat siapa yang sampaikan. Selagi yang disampaikannya tentang kebaikan dan tentang kebenaran, dengar itu dan amalkan. Imam Al-Ghazali menegaskan, andai kata ada seekor anjing yang memuntahkan berlian, maka jangan kau pandang anjingnya, tapi pandang apa yang dimuntahkannya. Memang anjing dia, tapi yang dimuntahkan berlian. Kau jangan tengok anjingnya, kau tengok yang dimuntahkan. Yang dimuntahkan berlian, kau sama, kau jual, masih punya harga berlian itu. Ya, ini bukan berarti aku anjing ya Pak Bu ya. Ini dalam hati orang ini, berarti saat ini anjing ini enggak. Ini perumpamaan. Ya, nih, tanya hari ini begitu. Senang kali kalian nampaknya ya. Nih, hanya hari ini kita jangan pernah melihat orang dari casingnya, karena Allah tidak pernah memandang penampilan. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat hartamu. Mau berapa banyak pun hartamu, hanya akan menjadi kesia-siaan kalau nggak pernah kau belanjakan di jalan Allah. Karena hartamu yang sesungguhnya adalah harta yang kau belanjakan di jalan Allah. Ada harta kita nggak mesti banyak bang, sedekah. Nih untuk Palestina, kasih dong. Nggak mesti banyak, biar 2000 tapi rajin, biar sedikit tapi rutin. Buat apa sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali? Itu bukan sedekah, itu siraman pajar namanya. Ini bentar lagi nih, tengoklah bentar lagi ya, nih seminggu lagi nih, tengoklah. Boleh nerimanya itu Ustaz? Jangan. Al-marosi wal murtasi finnar. Yang nyuap dan yang terima suap sama-sama masuk neraka. Nggak usah tengok-tengokan kalian. Yang udah nerima taubat, minta ampun. Itu yang ketawa itu korlapnya itu. Yang diam aja itu lebih banyak nerimanya itu. Makanya hari ini kita hati-hati. Ada harta kita, kita sadar bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Nah ini kita buat untuk mengingatkan kepada kita bahwa begitu pentingnya ternyata sedekah dan peduli kepada sesama. Hari ini kita mungkin peduli sama orang lain, suatu saat mungkin orang lain yang juga akan peduli sama kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau yang baik yang kita berikan, maka yang baik itu akan datang sama kita. Kalau yang buruk yang kita berikan, maka yang buruk itu pun yang akan datang sama kita. Maka apa yang kita lakukan itu akan kembali sama kita. Sama macam kita bercermin. Apa yang kita tengok itu yang kita pandang. Apa yang kita pandang itu yang kita tengok. Apa yang kita pantulkan itulah yang sebenarnya nyata untuk kita, saudara. Ya, maka jangan kita sombong. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang dipandang Allah adalah hati dan perbuatan kita. Maka condongkan hati kita kepada kebaikan. Sejenak kita membayangkan andai kata kita berada di posisi saudara kita. Andai kata anak kita yang hari ini enak-enak sekolah, tahu-tahu nanti ketika mereka sekolah boom itu. Kalau hari ini anak kita sekolah, suara bel yang bunyi, tet masuk, tet keluar, tet pulang, nanti nauzubillah, andai kata bukan lagi bel yang bunyi, tapi suara granat, suara tembakan. Bayangkan begitu mirisnya anak-anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebelum itu terjadi, pedulilah terlebih dahulu kita kepada saudara kita. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah suruh kita tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa, bukan dalam berbuat dosa dan kerusakan, saudaraku. Maka hari ini jangan sombongkan diri kita. Kenapa? Karena hari ini kita dari tanah, maka sifat kita harus seperti tanah. Jangan meninggi, jangan sombong, sebab itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya tanah itu apa Ustaz? Sifatnya tanah itu menutup bangkai. Mau bangkai sebau apapun, mau bangkai sebusuk apapun, kalau sudah tanah digali, bangkai itu dimasukkan ke dalam tanah, kira-kira baunya kecium nggak? Bu, ada bangkai, bau busuk. Kita gali tanah, kita masukkan bangkainya ke dalam tanah, masih bau nggak? Masih bau nggak? Masih, orang tanahnya belum ditutup kok. Kecuali kita gali tanah, masukkan bangkainya, tutup tanahnya, baru hilang baunya. Orang belum ditutup kok enggak.
Nih, makanya maknanya sifat manusia kalau dari tanah itu apa? Jangan suka membongkar aib dan bangkai dari saudaranya. Ini Pak, kita harus sadar ini Bu. Ya, kalau kita namanya makhluk jangan suka membuka aib orang, karena setiap kita pun punya aib. Betul apa ya? Setiap kita ini punya dosa, benar apa ya? Ada di sini yang nggak punya dosa? Mau tahu aku dulu? Ada di sini yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan. Aku nggak punya dosa kecuali anak kecil ya. Kalau anak kecil aku pun kecil juga ya. Ya kan? Coba ada yang berani tunjuk tangan di sini. Aku nggak punya dosa Ustaz. Ada yang berani ngomong gitu? Biar ku pijai batang lehernya sekalian. Nggak ada Pak. Kita semua ini punya dosa. Ini Bapak Ibu semua punya dosa. Yang di luar punya dosa, yang di dalam punya dosa. Yang dengar ceramah sambil bersandar, itu banyak kali dosanya itu. Yang lain nggak bersandar, dia bersandar aja itu sambil selonjor pula itu. Ya Allah. Nih, kita semua punya dosa. Ini yang ngomong sekarang ini punya dosa nggak ini? Punya dosa nggak? Banyak pula katanya. Ini yang ngomong punya dosa nggak? Punya. Ini yang ngomong sekarang, maaf Bapak Ibu, belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Betul apa ya? Betul pula itu. Ini jijik kali aku dengan ini ya. Ini yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi. Nggak bisa lah kok. Ya. Maka tugas kita masing-masing, kita punya aib. Kalau aib kita mau ditutup sama Allah, maka jaga aib saudara kita. Kenapa? Asal kita dari tanah. Tugas tanah itu menutup aib, menutup bangkai. Bangkai sebau apapun ketika ditutup dengan tanah, maka aromanya akan hilang, baunya akan hilang. Sama dengan kita. Kalau kita tahu aib saudara kita, kalau kita tahu keburukan saudara kita, jangan sampai ketika kita mengetahuinya malah kita ceritakan kepada orang yang lain, saudara. Tutup rapat aib saudaramu, maka Allah akan menutup rapat pada aib dirimu. Jangan hidup ini gajah di pelupuk mata kita nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kadang kita jelas nampak, Bapak Ibu. Maka sadar kita hari ini. Maka intinya saya hanya ingin menyampaikan, hari ini Allah memberikan kita kesempatan hidup, terus sebarkan kebermanfaatan. Mau dari manapun itu, mau dari harta kita, jabatan kita, dari lisan kita, ilmu kita, sampaikan itu. Yang kedua tadi apa? Sifat kita dari tanah. Maka jangan pernah sombong di muka bumi Allah. Jangan pernah kita suka sebagai makhluk ini mencari-cari salah dan membongkar-bongkar aib saudara kita, karena kita semua masing-masing memiliki aib dan dosa sendiri-sendiri. Maka jaga aib saudara kita, maka Allah pun akan merapatkan aib kita adanya. Allah akan menjaga aib kita. Itu aja lah, karena waktuku di situ dari jam 16 sampai jam 17. Berarti cuma satu jam. Udah ya? Udahlah. Kau udah nggak sedekah, kau nyuruh-nyuruh belum kau. Ya, maka insya Allah nanti kita berjumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Karena malam ini saya harus melanjutkan perjalanan dakwah. Apa Bang? Kotaknya? Oke, jalankan kotaknya. Dari sini dulu. Jangan nanti satu tahunnya bercakap tapi nggak mau ngasih katanya. Keluarkan yang terbaik untuk Palestina. 2 lembar aja lah. Nanti belum nerima kok, masuk mau banyak. Allahumma sholli. Ayo niatkan untuk saudara kita sambil sholawatan yuk. Sholatullah salam ala toha rasul. Sholatullah salamullah ala yasin. Ada kotak jalan-jalan, kotaknya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang nggak ngisi kawannya, nggak ngisi kawan setan. Hati-hati kau Pak Bu. Ayo sholatul, jangan ini kasih Pak, Bapak ini takut jadi setan. Masukkan Pak. Orang mau ngasih kok ditarik-tarik, ngasih dulu. Sholatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ada kotak wirawiri, kotaknya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Kau yang bilang ya, aku cuma mancing aja, kau yang lanjutkan ya. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ayo Pak, mana tahu nanti jangan jadi mati gara-gara sedekah. Bapak itu mengeluarkan berapa? Kalau 2000 nggak usah lah. Kaum muslimin
muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat untuk bekal ke akhirat. Salatullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin, ala yasin habibillah. Terima kasih saudaraku, mohon maaf atas hilaf dan salah, mohon maaf atas segala bentuk salah penyampaian. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa jadi nasihat, menjadi ghirah bagi kita untuk terus dekat kepada Allah. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Musa Rajeksa selaku DPR RI yang hari ini memfasilitasi kita untuk hadir, kepada Ketua DKM Masjid Al-Musannif, wabil khusus kepada keluarga besar Sahabat Yatim Indonesia. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang hadir ini, orang-orang yang nanti kumpulnya kita di sini juga kumpul kita nanti di surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.